Sudah mulai ya, guys? Masuk anjir. Itu masuk bloopers. Itu fix masuk bloopers. 1 2. Assalamualaikum, hi guys, welcome to The Sister. Random Sister. So. Woi. 1 2. Hai, gue Sinta, gue Napit, Gue Ayu. Dan gue Tira. Member Baru. Yeay. baru datang lebih tepatnya. Iya. Oke. Baru datang. So, welcome back to Dosis Talk in episode 2, di mana kita akan membicarakan ya seperti biasa hal-hal konyol. Untuk episode kali ini hal-hal konyol ya. Betul. Karena kemarin kita perkenalan dan juga percintaan, mungkin nanti sesi perkenalan khusus buat dia aja. Oh. Ya, karena kan kemarin dia belum ya. Aduh, ada Jadi, sesi khusus ya? Iya, itu adalah sesi kita buka-buka aib. Ditunggu. Ya. Baiklah. Tenang aja, tapi kalau terlalu personal saya cut kok. Cuman saya tahu jadinya. Baik, gue Hanya ini editor yang tahu. hanya editor dan Allah yang tahu. Lanjut. Sebagai kartu as. Ya, jadi di episode kali ini kita akan membicarakan banyak sekali hal-hal konyol. Mungkin nggak terlalu banyak ya, karena bingung juga kan, kita baru 20 tahun hidup ya. Baru gak tuh? Aduh, ini yang udah seperempat abad gimana? Bun Akan- hidup berjalan. seperti Bangkekok. itu dia. Ya, jadi kita akan membicarakan hal-hal konyol. Nah, kemarin kalau kita nyambung dari sesi kemarin tuh gue sempat mention hal nggak tahu konyol, nggak tahu bodoh, nggak tahu apa sih ya sebenarnya yang pernah terjadi di gue adalah gue pernah diculik. Nah, bersama siapa? Dia orangnya yang udah kita munculin hari ini. Dua bocah apa ya gitu, polos kali ya dulu ya. Iya. Dua bocah lugu, manis, nan anggun ini Oh. pernah diculik. Wow. Not so Iya. very demure actually. Mulai ya guys. Oh, Jadi- aman, lanjut. Oke, jadi langsung dari cerita gue nih. Ya. Oke. Karena kita udah penasaran banget nih. Apa iya? Kenapa bisa nih coba sampai 2 kali coba? Maksudnya itu kan kayak nagih gitu gak sih? merasakannya, ada belum pernah merasakannya ya? Enggak dong, jangan dong. Tapi memang first experience gue diculik itu tidak terlalu berasa apa-apa sebenarnya. Karena gue masih kecil. Iya. Gue masih kecil, gue beneran kayak balik-balik kan orang-orang pada nangis ya. Iya. Kayak ayu, ya, alhamdulillah selamat gitu. Terharu, gue diculik terharu orang. Terharu. Seduh-seduh. Iya, Terus gitu. Literally tetangga-tetangga tuh pada nangis gitu. Dan waktu itu tuh gue kan kelas 1 SD. Shock. Iya, dan gue kelas 1 SD, gue jadi kayak bingung gitu, kenapa orang pada nangis ya gitu. Ngapain sih? Apakah yang gue alami adalah sesuatu yang bombastis dan derdor wow kan Sangat enggak. dahsyat. Sangat menggemparkan Menggemparkan, jagat raya. iya. Mengguncang dunia. Padahal gue cuman dibawa orang ke pasar. Cuma itu Lu kagak tahu pasar seluas apa ya? anak SD yang diculik. Cuma Iya, gue nggak tahu dibawa soalnya. orang. Gue nggak tahu sampai kakek gue tuh lapor si Akung, lapor polisi. Udah lapor polisi, cuman emang nggak masuk laporannya karena kan Karena belum 24 jam ya. Kalau udah 24 jam gue udah nyaman jadi pengamen kali gue tuh di jalan. Tidak di sini gue sekarang. But anyway, jadi ceritanya waktu itu kelas 1 SD gue lagi jam istirahat. Nah, sebenarnya sekolah gue itu kayak tidak menyarankan anak-anaknya untuk istirahat keluar dari sekolah. Lu ngeliatin gue bisa-bisa aja nggak? Aku takut. Sorry. Oke. Oke. Jadi itu sekolah gue tidak menyarankan untuk jajan keluar sebenarnya. Cuman kan saya memang budak rebel ya. Jager kelas gitu. Nggak, bercanda. Intinya dulu tuh emang gue tuh ada langganan gitu jajan keluar. Oke. Nah, terus gue mencarilah si amang-amang itu, biasanya ada di depan gerbang. Lu kalian tahu sih? gitu mamang ya? Iya. Kental banget ya? Konco-kental. Konco-kental. But anyway, itu adalah tukang dagang. Kalian tahu gak sih coklat stick? Yang jadi stick es krim. Terus di stick es krim terus di ada kayak adonan coklat gitu. Oh iya. Terus dikasih meses Iya. gitu. Iya, itu tuh ada jajanan tuh SD gue juga. iya, jajanan jadul banget itu. Nah, terus gue tuh pengen itu banget tuh siang-siang habis olahraga, sama beli es teh gitu ada. Nah, akhirnya gue nyari dong ke Keluar depan, lah. ya keluar gerbang. Nah, habis itu gue keluar gerbang, ternyata emangnya nggak ada. Akhirnya gue menyusuri tuh jalan sampai ke, jadi ini SD gue, sebelahnya ada SD lagi.
Agak ini ya, keluarnya jauh ya, Cuma- Sa. Gimana ya, nggak kelihatan ya, jadi ini SD gua. Terus di sebelah sini nih ada SD lagi, nah gue Iya. jalan lah dari sini set gitu kan, agak lumayan jauh tuh, kayak 50 meteran lagi, hampir kali ya, lumayan jauh lah intinya. Buat anak SD Sini. kelas 1 coba. Terus Bandel banget. gue jalan tuh ke situ. Nah, waktu mau balik, tepat di depan gerbang SD gua ada ibu-ibu nyamperin gua. Mungkin gue terlihat kebingungan ya. Oh ya, waktu itu gue sama teman gue, cuman teman gue udah balik duluan karena emang udah bel masuk kan. Dan jajanan gue masih dibikin gitu loh. Oke. Jadi gue baliknya sendiri tuh belakangan. Nyampe depan gerbang, ketemu ibu-ibu. Ibu-ibunya itu nanya ke gue, namanya siapa gitu. Gue kasih tahu dong, seperti yang para guru dan orang tua katakan, kalau ada yang nanya nama lu ya kasih tahu gitu. Kayak sebagai anak yang baik gitu kan. Gue dengan pedenya gitu. Dengan pedenya gue ngasih tahu, oh nama gue Ayu, Bu, gue bilang Bu apa tante gitu, Bu gitu kan. Terus oh iya Ayu gitu, temenin Mama Nina yuk. Nah, detik dia bilang itu, sebenarnya tuh gue udah mikir kayak, ntar dulu, ini kelas gue cuman ada namanya Dina sama Gina, nggak ada nama Nina tuh nggak ada. Nah, terus gue mikir kan, oh Mama Nina, karena gue tahu gak ada temen gue yang namanya Nina, gue alasan, gue bilang gue mau ngambil tas atau gue mau bilang ibu dulu, minta izin ke ibu. Nah terus dia bilang gak usah, udah dikasih tahu ke ibu. Sebenarnya disitu juga gue udah mikir kayak, kalau udah ngomong sama ibu kenapa tetap ngajak gue, kenapa gak ngajak sama gue aja gitu. Cuman tetap gak enak ya, si anak gak enakan ini. Oke, terus gak enak buat nolak gitu ya. Ibu-ibu apalagi gitu. Terus lanjut. gue alasan kedua adalah, oh yaudah ngambil tas. Yaudah bentar aku ngambil tas dulu ya Mama Nina. Sebenarnya tuh gue mau lapor ke guru karena di kelas gue emang udah ada guru kan. Terus habis itu kata Mama Ninanya, kata si tante-tante ini bilang, gak usah, tasnya udah dibawain ibu. Makin gak make sense dong sama gue dong, kayak gitu. Terus ya udah, tapi pada akhirnya karena gue mau lari takut, mau nolak gak enak, karena emang ikut lah, bodoh gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue ikut, naiklah, digandeng tuh gue ke angkot kan. Di dalam angkot itu kayak isinya ada ibu-ibu sama anak juga, gue terus ini dia gitu. Nah dia bilang ke gue, kan gue waktu itu pakai anting, gue nggak pakai kerudung ya waktu itu, anting, gelang, kalung, lengkap ya perhiasannya yang dipakai ya. Bener kayak manekin berjalan gue, pokoknya itu lengkap banget, lengkap. Terus abis itu si Mama Nina ini bilang, ini perhiasannya dicopot dulu ya gitu, soalnya di sana banyak penculik. Padahal dia juga penculik ya. Namanya juga penculik. Iya, takut dicuri, takut dicuri katanya gitu. Terus gue iya aja lah ya. Gue diculik ya. Dia udah diculik. Tarik dulu. Oke. Lanjut. Bisa terus ibu-ibu. Terus udah gitu, ya udah karena gue nggak ngerti gimana ya udah iya aja. Mungkin orang-orang di dalam angkot juga ngerasanya ya udah ibu sama anak aja gitu kan. Udah akhirnya dicopot-copotin semuanya, berangkatlah gue tuh naik angkot sampai ke salah satu pasar yang cukup ternama di daerah Bogor ini gitu ya. Dan jalannya pun emang jalan yang cukup ternama lah intinya. Terus udah gitu yaudah tuh gue dibawa. Nah sampai pasarnya gue diturunin ya pastilah ya turun dari angkot ya. Oke, terus gue turun dari angkot. Nah, waktu udah di depan pasarnya itu, si ibunya itu ninggalin gue di depan pasar. Jadi kayak gue dikasih uang berapa ya, 1.000 apa 20.000 waktu itu ya. Terus bilangnya apa? Pokoknya uangnya jumlahnya kecil. Ini kalau mau jajan apa gitu, gue lupa sih dia bilang apa. Pokoknya dia bilang intinya uang itu lu pakai kalau lu mau jajan gitu, terserah lu mau kemana gitu. Terus abis itu dia bilang Mama Nina masuk dulu ya gitu. Dia bilang mau beli buku atau apa gitu. Pokoknya dia masuk, terus gue ditinggal di depan. Gue aja gitu. Tungguin aja. Terus ya udah gue tunggu di depan. Gue ada kali duduk 30 menitan gitu. Cuma angkat kaki. Ya udah duduk aja, gitu di pinggir jalan, berdiri. Nanti kalau gue duduk lagi di tangga tuh, tau kan di pasarnya lo tau kan, ada tangganya gitu kan. Nah ya gue duduk di situ, bolak balik udah banyak yang ngeliatin sebenarnya.
Ini anak SD ngapain? Iya, nggak ada orang Gitu kali ya tuanya. pikirannya orang. Iya gitu, udah nggak ada orang tuanya. Terus akhirnya karena gue juga capek nunggu kan, nggak balik-balik, akhirnya gue ngobrol lah sama sales Yamaha kalau nggak salah ya apa. Pokoknya sales motor gitu. Kalau di depan pasar kan suka ada yang Iya. booth-booth gitu kan. Nah, gue ngobrol sama si mas-masnya itu. Terus kata si mas-masnya, gue bilang gini, "Om boleh minta tolong teleponin ibu nggak?" gitu. Terus kata si omnya, "Oh iya boleh, emang apa nomor teleponnya?" Gitu. "Iya, apal," gitu. Akhirnya gue ini kan telepon kan, gue ketik pakai HP gitu, terus ya udah gue telepon. Telepon diangkat lah sama emak gue gitu kan. Kata emak gue, "Kamu di mana?" gitu. "Di Pasar Bogor, tadi sama Mama Nina katanya suruh nemenin beli buku." "Oh ya udah tungguin ya, tunggu di sana sebentar ya. Ini teleponnya kasih ke omnya dulu," kata gitu. Terus Iya. ngobrol sama lu. Iya, mak gue ngobrol sama si omnya itu, gue nggak denger lah. Gue diajak ngobrol sama temannya si omnya itu. Gue lupa cewek apa cowoknya sebenarnya, cuman gue diajak ngobrol lah intinya waktu itu. Terus habis itu akhirnya si omnya ini nanya ke gue juga, "Kamu di sini ngapain gitu, diajak siapa?" So, akhirnya gue ceritain lah kronologi yang dari awal dan gitu. Terus, "Oh ya udah tunggu di sini aja ya," gitu. "Nanti kasih tahu kalau udah ngeliat ibunya," gitu. Iya, ya udah akhirnya emak gue datang berbondong-bondong Sama dengan siapa aja tuh jemputnya tuh? banyak banget, ada kakek gua ikut, berapa motor tuh ya, om gua. Buset, gua kayak anjir artis gua. Pokoknya gua udah berasa anjir seleb gua gitu. Dan kayak emang karena banyak banget gitu yang ngejemput. Berapa orang? Gak tahu ya, pokoknya ada, gua ngeliat ada tetangga gua juga ikut jemput juga, jemput. Gua bingung. Ternyata setelah gua tahu kenapa bisa serame itu, mereka tuh udah nyariin gua sampai ke Kali-Kali Ciliwung tuh. Mereka udah mikirnya tuh skenarionya kayak gue diculik, dimutilasi, terus mereka nyari-nyari kardus kayak mencari potongan tubuh gue. Agak ngeri gitu ya. Ya Allah. Seliar itu ternyata pikirannya ya. Gitu. Soalnya udah sekhawatir itu. Soalnya waktu itu gue tuh harusnya balik jam 11-an. Pokoknya nggak ada jam 12, harusnya gue udah di rumah Terus jam lu 12. Ketemu jam berapa? Jam 2. Lumayan sih Lumayan ya. kan, gitu. Lama Terus, banget itu. ya udah akhirnya gue dibawa balik. Kakek gue inget ngelihat kakek gue tuh marah-marah ke satpam gara-gara bukan satpam, kayak ada polisi juga di situ. Kayaknya polisi udah ikut deh. Pokoknya udah marah-marah ke polisi, soalnya ini nggak bisa dilanjutin laporannya karena belum 1x24 jam gue hilangnya, udah ketemu anaknya. Ya udah akhirnya gue balik dah. Nah nyampe rumah, kan kalian tahu kan rumah gue dulu gimana kan, dikelilingi dengan rumah-rumah lain kan. Iya, bukan yang di sini. Iya di situ yang kan. masih yang lama intinya. Iya kan, lama. rumah lu di bawah, sedangkan Iya. mau ke rumah lu tuh ngelewatin Ada beberapa rumah lain gitu gitu kan. Iya gitu. Lu tinggalinnya Iya, gue dateng tuh kayak, "Ayo nggak apa-apa," gitu. Kayak dikasih karpet merah nggak sih? sambil nangis. Gitu Penyambutannya. Terus kayak iya, terus gue pokoknya berasa gue aneh aja gitu. Tetangga tuh ngeliat gue tuh kayak gue baru bangun lagi setelah mati gitu. Wah, kayak gue hidup lagi gitu. Wow. Aneh. Terus udah gitu udah tuh bahkan even sampai malamnya pun masih ada tetangga gue yang tadinya tuh tetangga gue dia, cuman udah pindah jauh beda daerah gitu, Main ke rumah gue. Datangnya tuh nangis-nangis, "Ayo nggak apa-apa," gitu. "Nggak apa-apa," gue bingung. Gue main sama anaknya, emak gue cerita sama emak dia sambil nangis-nangis. Gue main sama anaknya. terus gak merasa bersalah banget. Iya, karena nggak tahu aja itu kan. Padahal orang mah heboh gara-gara dia hilang. Ya udah deh begitu. Habis itu gue di sekolah ditanya-tanya juga kayak, "Kamu kemarin hilang?" Emang hilang ya? emang itu tadi hilang ya? Gue nggak tahu. Gitu. Terus kayak ya udah, dari situ sih teman-teman sering nanya, "Beneran lu yang pernah diculik itu?" Soalnya bahkan tetangga gue yang sekarang. Kenapa? Tetangga gue yang sekarang. Hanya editor dan Allah yang tahu. Lanjut. Kan dulu se-SD sama gue kan. Cuman ya emang enggak ngobrol aja gitu waktu SD. Satu SD. Terus pas sekarang kenal lagi, ketemu lagi, mereka tuh baru tahu, "Oh, kamu yang dulu diculik itu." Gitu kan. Famous teh nih. Famous person. Diculik. Famousnya tuh kenal apes gitu. Diculik. Orang famous karena prestasi kan. Diculik. Ya udah gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Gue bingung juga kalau mau dibilang pelajaran apa yang mau gue ambil ya.
Aku kelas 1 SD berharap apa? Iya. Pikirannya Iya. aja dia masih main-main. Nggak tahu gitu, gue nggak tahu kalau gue hilang. Nah itu baru part 1. Satu. Ada part 2. Kebodohan itu terulang lagi. Nah, Kali ini sama saya. Mungkin anda kali yang bagian ngajar Anda gue. ya ceritain coba. Kok bisa? BTW kebetulan waktu itu eventnya dia yang ngajak juga. Jadi ini kayak ya begitu. Iya apa? Ya, Kok begitu tiba-tiba aja ya lu. begitu? Oh, jadi gitu. Itu cara introvert menjelaskan sesuatu. Jadi ya gitu. begitu. Ada Jadi- translatannya di sini. Iya. Telepati kali. Lanjut. Dia pas hari Minggu kalau nggak salah. Itu kita main ke salah satu mall di Bogor kan. Mall elit lah. Mall Tahu lah elit. kalian pasti. Iya. Tengah kota mall elit. Terus kebetulan di mall itu ada sebuah event yang otomatis rame banget gitu. Jadi kita yang tadinya mau main akhirnya kayak ikut nonton event itu kan. Kayak Enggak, apa? gue perjelas. Oh ya silakan. Karena waktu itu memang dia sudah tahu ada event itu. BTW Iya. ya, disclaimer. Dulu nih kita memang multi fandom K-pop. Padahal gue udah susah-susah nyensoran. Ngapain disensor anjir emang. Oh iya. Apa loh itu kan Kita ya? ingin mengikuti event. Iya, event K-pop ya. Ada dance cover, kita waktu itu kan lagi heboh-hebohnya Iya. dance cover Bangtan kan, Iya. BTS. Kita army garis keras dulu. Hmm. Nah, terus gue waktu itu kan baru awal-awal banget tahu K-pop, baru suka. Nah, karena virus dia juga yang menyebarkan gitu Saya kan. ada influence dari mereka semua. Sama Iya, lagi, itulah. gue juga Nah, suka pokoknya kita K-pop dari berdua, dia lagi. kita bertiga suka K-pop yang meracuni dia. Nanti kalian semua saya kenalkan dengan grup baru ya. Ya kan? Lanjut. Udah ada. Nah, terus udah gitu. Udah gitu, suka lagu K-pop, terus ya udah tiap event yang ngajakin dia. Ya sudah, akhirnya di spesifik event itu gue lagi main ke rumahnya dia. Gue lupa ya ada acara apa, pokoknya di rumah dia, apa main doang gitu gue lupa. Pokoknya sekeluarga main, terus spontan lah. Aku refleksnya. Gue menahan untuk tidak. Pokoknya hari itu dadakan tuh gue mau nginep di rumah dia gara-gara dia bilang, oh besok ada event K-pop nih dance cover gitu, sana yuk gitu. Semua oh yaudah iya akhirnya gue izin ke emak gue, diizinkan lah. Gue dikasih, ini perlu dikasih tahu ya detailnya, gue dikasih duit sama emak gue waktu itu. Dan gue nggak bawa dompet dong karena nginepnya dadakan, jadi gue taruhnya di kantong nih, ya kan? Itu Iya. penting loh buat Iya. nanti. Itu juga sangat penting, Itu sangat penting. Oke, jadi udah duit yang dikasih sama emak gue taruh kantong. Nah, besoknya kita berangkat ya kan? Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di sana kita banyak banget kan, jadi kita nonton kayak rada belakang gitu, masih deketan sama jalur orang lewat. Pas kita lagi nonton, tiba-tiba punggung gue ditepuk. Terhipnotis lagi. Pas gue nengok, tapi ini nggak tahu ya hipnotis atau enggak, karena apa? Pas gue nengok, kebetulan si ibu-ibu ini mukanya mirip sama guru gue, jadi gue kayak langsung, Bu ngapain di sini Bu? Atau terus apa sih bilangnya, motifnya begini guys. Motif detektif dia bro. Nggak tahu sih bilangnya motif atau bukan, tapi alasan dia tuh begini. Gimana? Dia tuh ke sana sebenarnya sama anaknya yang cowok udah gede, deskripsinya begitu. Tapi anak cowoknya ini main gitu misah sama ibunya, terus pas kayak dipanggil balik itu si anaknya nggak mau. Akhirnya ibu itu kayak belanja sendiri dong. Terus akhirnya menyampirlah ke gue, Dek mau nolongin ibu nggak bawa barang, bawa belanjaan gitu. Ih bukan. Apa? Bukan bawa belanjaan. Apa beli belanjaan? Apa beli? Dia tuh bilang ini sebenarnya ini gila sih, nggak make sense banget. Kenapa kita sebodoh itu ya dulu? Ya, soalnya gue ingat emang apa kayak emang ibunya itu mau beli kan. Iya, ibunya tuh bilang dia tuh mau haji, mau ngadain syukuran keselamatan atau apa gitu. Terus dia lagi nyari resto yang dia bisa mesen banyak buat hari itu dadakan. Oh begitu ya? Iya sih, iya. Jadi lupa. Aku dia shock. Lu gitu shock kan? Ya aku ingatnya itu, aku ingatnya yang bawa barang banyak, terus belanja ayam.
Iya, karena emang ibunya tuh minta kayak lebih dari 50 packs gitu. Nah, kalau dadakan nggak bisa dong. Iya. Dan dia mintanya kayak kelas-kelas Iya. kayak gitu-gitu. Terus Ini nyari. disensor nggak brandnya? Oh iya. Mending Nggak, sensor. nggak. Pip pip pip. Itu kayaknya restoran ayam. Restoran ayam yang kalian udah pasti tahu itu apa. Iya, restoran Nah, ayam. Akhirnya nyarilah tuh ke beberapa. Nah, sampai ada jadi di si ibunya tuh bilang gini ya kalau nggak salah. Apa? Apa kita coba aja ya ke yang di seberang mall tersebut gitu kan. Terus nah di situ gue sama dia sempat ada perdebatan. Bukan perdebatan sih. Kayaknya bukan seberang deh, tapi yang naik angkot bukan. Ya kan ya. Ibunya bilang nah terus kita sempat ada perdebatan tuh mau keluar dari mall itu. Soalnya kan niat kita kan keluar dari mall itu ya udah balik ke rumahnya lu kan. Soalnya baju gue masih ada di sana. Gue ngambil barang segala macem. Terus ya udah abis itu pergilah kita nyebrang ke habis itu ibunya biasa tuh mesen, kita duduk doang di kursi. Ibunya mesen, ternyata nggak bisa. Ya iyalah mana bisa gitu kan, sekelas kayak pesannya ngedadak lebih dari 50 packs kan tidak masuk angal gitu. Terus ya udah habis itu ibunya minta ke resto ayam yang lain. Iya. Terus Naik angkot kan, terus ini kayak lebih jauh lagi, terus bingung kan. Tapi iya aja kayak agak bodoh sebenarnya. Terus di sana ibunya antri kan, terus kita disuruh duduk. Nah, terus pas kucuk-kucuk ibunya balik bawa struk dan es krim. Es krimnya 2 apa 1 teh? 2 ya? 2 Kita dapat es satu-satu. krim. Iya. Berisik. Bener. Terus kata ibunya itu kan, bisa tuh di sini tapi kita nunggu dulu gitu. Aku aja kan kayak orang bodoh, orang SMP bodoh, anak SMP bodoh. Nikmatin es krimnya. Iya, nikmatin es krim. Kayak lumayan kali es krim gratis. Pikiran anak SMP Bogor, SMP bodoh. Nah, tapi pas aku perhatiin struknya aku bingung, kalau mesinnya banyak bukannya struknya panjang. Harusnya panjang, ya? iya. Tapi kok ini sedikit gitu. Itu aku udah mulai curiga lagi di situ. Mungkin itu cuma struk es krim doang dia beli. Ternyata memang struk es krim. Es krim doang, literally es krim doang. Ya, lalu lanjut Anda. Terus udah gitu. Udah gitu, jadi kan kita tadi itu ada kayak supermarket gitu. Nah, di supermarket itu ibunya tuh bilang habis ini temenin bantuin nyari barang-barang yang lain yuk gitu. Buat kan dia bilang mau acara syukuran kan, yang otomatis emang persiapannya banyak gitu yang harus dibeli. Terus ya udah oke. Ya. Kita inilah berdua nih kucuk gitu kan ke si supermarket tersebut. Masuklah kita, udah bawa troli apa segala macam. Kita tuh udah ngeliat satpam. Iya, dan udah ada satpam. Iya. Dan udah kayak udah kayak masukin barang-barang gitu. Tas. Terus kata ibunya, itu tasnya nggak keberatan, taruh troli aja. Nah itu. Jangan teman-teman selalu nempelin tas kalian di badan. Mau orang bilang sini aja biar amat, enggak usah. Selalu tas di badan kalian. Nempel. Ya, makanya barang kalian tuh harus kalian yang pegang. Ya, jangan melakukan kebodohan seperti kita. Jangan terulang kalau itu. Nah, terus udah gitu, karena kita polos ya. Iya. Aja. Sebenarnya dia sih. Gue juga sih. Gue tuh gue kan nggak bawa tas ya, karena emang nginepnya dadakan. Jadi nggak bawa tas. Otomatis HP gue ya gue taruh di tangan. Dan pada waktu itu karena repot bawa di tangan, gue taruhlah di tas dia, HP gue, kan? Taruh tas dia, nah tas dia ditaruh di troli di dalam tasnya si ibu tersebut. Jadi intinya nyaris semua ya, semua barang kita ada di tas aku. Sebenarnya lebih ke barang lu sih, gue tuh cuma HP doang. Iya. Karena emang gue cuma bawa HP. Makanya gue bilang nyaris kan. Ya, karena terus udah gitu ibunya tuh minta tolong dia. Kan trolinya dibawa sama si ibunya tuh. Tadinya gue mau bawa, cuman akhirnya si ibunya yang bawa. Terus ibunya minta tolong ke dia, bilang katanya anak saya suka bakpao. Gak tahu tuh kenapa tiba-tiba si bakpao muncul kan. Kayak menembetin ibu-ibu gitu kan. Suruh beliin tuh bakpao kali. Iya, suruh ke depan dikasih uang, suruh beli bakpao. Terus udah tuh dia ke bawah lah kan, ninggalin gue dan si ibu-ibu ini. Gue sudah mulai merasa friendly dong. Percaya karena tidak ada gelagat aneh-aneh nih dari si ibu ini. Sebenarnya banyak sih, cuman paling friendly.
yang senaif itu guys, maaf ya. Udah, Lanjut. ya terus udah gitu si ibunya dia ke bawah, ibunya minta tolong ke gua kayak 5-10 menit setelah dia ke bawah. Iya lumayan lama. Iya udah agak lama gitu, kita udah sempat muterin ini. Ibunya bilang ke gua, tadi saudara teman dia bilangnya teman kamu apa saudara kamu gitu. Itu kasih tahu tambahin bapaunya tambahin satu apa ganti rasa gitu gue lupa. Pokoknya gue intinya ngerevisi rasa si bapaunya itu gitu kan. Akhirnya gue nyusulin dia. Nyusulin lah dia ke bawah. Terus sampai bawah gue bilang lah ke dia dengan polosnya, Mbak gitu. Gue manggil mereka sebenarnya Mbak sih sebenarnya. Mbak, ini rasa bapaunya tadi ditukar aja ya, diganti ini gitu. Gue lupa gimana detailnya tapi intinya gitu. Rasa bapaunya berubah. Nah, terus selesai gue ngomong kayak gitu, dia dengan melotot lihat ke gue kaget dong kayak gitu, kenapa gitu, Kok kamu di sini? Tasnya gimana? ya dia ngomong gitu. Terus kita langsung kabur mengabaikan bapak-bapak bakpao. Iya, gue Jadi itu uangnya udah dikasih beli bapaknya. Belum kalau nggak salah. Bapaknya ikutan kayak bingung kan. iya. Panik terus kata bapaknya susul aja dulu deh. Bapaknya nggak apa-apa di sini dulu. Ya udah kita susul terus? kan. Terus kita sampai cari ke depan ke juga apa? Ke apa? Supermarket dulu. Supermarket kayak kosong kan. Terus akhirnya kita turun, kita ke restorannya. Kita tanya, ngeliat ini Mbak, iya, Mbak, tadi ada yang mesen ayam 50 paket nggak? Terus mbaknya bilang nggak nggak ada. gitu. Langsung lah kita sebelum langsung itu gue breakdown. sebelum itu habis itu kita masih balik lagi ke supermarket. Iya masih balik lagi ke supermarket. Gue soalnya inget banget lo tuh breakdownnya itu waktu kita selesai nanya ke satpam. Gue waktu itu kan karena dia sudah gitu sudah panik banget karena emang barang-barang dia semuanya di situ. Iya. Mulai dari dompet, HP lu ya kan, lu HP baru nggak sih? Iya, HP bukan itu HP lama. Emang gue disuruh gue yang HP baru sebulan. Nah ini kita perlu detail barang nggak? Boleh. Oh, iya. Jadi saya inget gue ya karena gue inget banget itu tas favorit gue. Itu yang gue masih gue nggak ikhlas, itu tas favorit gue. Itu tas favorit, itu dompet abadi. Isinya tabungan gue. Gue nyesek sih. Pokoknya tabungan. Yang udah ratus-ratusan. Karena gue nggak punya dompet lain kan, jadi gue simpen situ semua. Ya, dan HP. Yang alhamdulillah itu HP lama buat gue dan HP baru apes. Silakan. Ya sebenarnya untung juga karena belum banyak memorinya ya. Oh iya. Tapi tetap aja ya lumayan lah intinya harganya. Terus habis itu kita balik lagi ke supermarketnya karena dia udah breakdown. Gue mencoba untuk kalem dong, kayak gak bisa nih kita tiba-tiba golepakan di jalan menangis-nangis meronta-ronta karena kebodohan kita sendiri gitu kan, harus ada satu yang ngelit gitu. Ya udah alhamdulillah masih sanggup ya dia ngelit. Tapi gue kayak anjir gak takut gue kayak gini 2 kali gitu kan. Sadar tuh. At that point iya udah. Terus udah gitu kan gue gak bisa ngeliat orang nangis ikutan nangis gitu kayak anjir nangis gitu. Parah bet. Bisa sekalian menghibur kan gitu, nggak bisa dua-duanya nangis. Terus lo ke supermarket ngapain, nyari doang apa nanya ke gua nanya ke satpam awalnya, ke satpam atau ke kasir gitu. Pokoknya intinya ke satpam itu gue nanya gini, Pak lihat ini nggak ya ibu-ibu, pokoknya dia udah senderan gitu di tiang. Sebenarnya ke satpamnya kan gue jalan dikit gitu, mulai tadi nggak ibu-ibu agak gempal gitu badannya agak gede, terus bawa tas gini pokoknya gue deskripsiin lah ciri-cirinya waktu itu. Terus bapaknya bilang, oh tadi saya lihat deh sama kalian, itu bukannya ibu kalian? Bukan dong, kita nggak kenal, tas kita dibawa sama dia gitu-gitu. Terus oh yaudah, nah terus gue bilang dong, gue nanya bisa lihat CCTV-nya nggak ya gitu, dia ini kemana. Terus intinya mungkin karena birokrasinya sulit ya di mall itu, jadi intinya nggak bisa, apalagi kita masih di bawah umur semua, nggak ada orang dewasa, buat apa CCTV-nya segala macam gitu, jadinya nggak bisa gitu kan. Terus ya udah intinya akhirnya gue bilang oh yaudah makasih gitu, gue menenangkan dia dulu lah gitulah gitu kan. Ya di pikiran gue waktu itu kayak udah yang penting kita bisa balik deh gitu. Untungnya alhamdulillahnya gue nggak bawa dompet pada saat itu, jadi dompet gue nggak gue masukkan ke dalam tasnya dia, uang gue taruh di kantong. Untung masih ada duit buat pulang. Betul, untungnya bumi masih berputar. Waktu itu akhirnya ya udah yang penting kita pulang dulu gitu. Ya udah dia dengan
tangis-tangisnya dengan hasil Diangkat masih nangis tapi nggak berisik. Udah nggak berisik. udah nggak Cuma berderai air mata Iya. doang gitu. ya cuma kayak Cuma kayak apa ya? bengong dikit gitu. Di perjalanan sampai masuk rumah itu masih bengong. Ada yang nanyain nggak tuh di perjalanan kenapa gitu nggak? Kayaknya enggak deh. Ada lu Siapa? bengong sih, Oh, lu iya. bengong. Nanyanya ke gua. Oh, Gua, itu kenapa temennya? iya, itu kenapa gitu. Pokoknya digituin lah. Itu kenapa? Terus Gua lu bilang, jawab apa? tadi habis kena tipu Bu, gini. Masih senyum gue jawabnya, masih senyum. Karena gue emang gak nangis sih. Soalnya kalau udah breakdown nggak bisa diajak komunikasi. Iya, gue dia udah bengong. Wah, udah orang ngeliatnya kayak orang kesambet kali ya. Iya lagi. Iya bener. Iya lagi. Gue udah bengong banget gitu, kosong tatapannya nanar gitu aja. Terus akhirnya gue yang ditanya, gue jawab kayak gitu. Terus ya udah baliklah. Nah pada saat itu niatnya kan kita habis dari mall event tadi mau balik ke rumah dia. Cuman jalannya sebenarnya lebih dekat ke rumah gue. Jadi ya udah gue memutuskan yang penting ketemu orang dewasa dulu, kita bisa cerita. Iya. Akhirnya baliknya ke rumah gue, kesini lebih tepatnya. Terus ya udah naik angkot, turun di belakang, kita jalan. Pokoknya di jalan tuh gue udah menguat-nguatkan dia buat lanjut jalan sampai rumah. Iya, kocak. Kayak udah habis tenaga dia. Iya, udah sampai kayak gua papa gitu dikit. Enggak yang pingsan banget, enggak. Enggak, lemas doang. Lemas aja gitu kayak. Shock banget ya. Terus nyampe rumah Nyampe rumah gua ketok-ketok pintu kan. Nah, ini lucu nih. Bagian ini gue nggak inget. Kayak dia udah dari diangkut juga lu udah bengong doang. Iya. Terus gua ketok-ketok pintu kan. Tok gitu. Assalamualaikum, Bu, gitu. Kayak biasa ya, udah kayak gua balik biasa aja gitu. Assalamualaikum, Bu. Mak gue nanya, buka pintu nanya, lah kok pulangnya ke sini? Katanya, kok nggak bawa tas gitu? Ini Mbak Tira kenapa? Gue nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada breakdownnya, nggak ada nangisnya. Gue dengan ketawa, gue bilang dihipnotis. Terus semua keluarga itu nyampe tetangga datang masih ngira gue masih kena pengaruh hipnotis, padahal karena dia lagi emang bengong gitu. lagi bengong banget. Dikira masih kayak hipnotis. cuman duduk itu emang masih sadar, cuman bengong doang. Pasti Iya. itu langsung pada nyamperin tuh. Kayak kejadian Ayu diculik pas. Iya. Iya, Langsung terus pada nyamperin. Iya, Malu langsung telepon emaknya dia. nggak langsung waktu itu Enggak. karena dia masih kelihatan shock banget kan. Takutnya kalau nelfon emaknya dia makin shock gitu kan. Jadi emak gue udah masuk gitu. Masuk, duduk, dia dibikinin minum segala macem, diajakin ngobrol. Itu gue inget banget, dia diajakin ngobrol, nyeritain kronologi masih nangis. Tuh kagak ikhlas ya. Tas favorit aing, tabungan aing hilang. Yang dicuri bener-bener banyak barang-barang dia daripada lu. Jadi dia Iya. shocknya berkali-kali lipat. Terus takut dimarahin. Iya, kayaknya itu sih yang paling Iya paling sih. gokil sih. Lanjut. Terus ya udah, akhirnya karena dia nggak bisa cerita, akhirnya gue yang ceritain lah kronologinya begini. Terus mak gue bilang, lah HP kamu juga hilang dong. Gitu doang. Bener emang dia anak. Nggak merasa bersalah sekali gitu. Gue nggak ngerasa kehilangan banyak hal juga sih, soalnya kan emang HP baru jadi belum banyak memorinya, belum banyak foto apa segala macam gitu. Udah gitu sempat di trace gitu karena HP gue kan hilangnya dalam kondisi nyala. Jadi mau di trace gitu, cuman nggak bisa, nomornya udah mati apa gimana gitu. Nah, udah Mungkin dicabut. iya Ya, dicabut udah kayaknya. langsung. Nah ya udah tuh, habis itu dia udah agak tenang, udah bisa diajak ngobrol dikit, baru telepon emaknya dia. Telepon, ngasih tahu gini. Kok bisa gitu kan? Ya kan Anda takutnya marah kan? Gue nyampein waktu itu Mbak Tira tuh takut dimarahin gitu. Saya udah, tapi jadinya dimarahin gak lo tuh? Kagak inget. Udah lama banget sih soalnya. Iya. Terus ya udah habis itu udah hidup kita berjalan seperti biasanya aja. Terus Iya. gue beli HP baru. Ya kan? Tapi dia masih shock untuk waktu beberapa hari anjir. Iya. Iya. Shocknya Gimana, gimana gimana? tuh? Soalnya gue tuh setelah kejadian lu dihipnotis itu, Hmm. kan gue langsung dapat info kan. Biasa lah Iya, itu. keluarga kita. Informasi tuh langsung menyebar kemana-mana kan. Keluarga kita tuh emang gitu ya. Sudah gitu tuh di hari keberapa lu abis dihipnotis gitu, kita datang ke rumah lu kan. Jenguk. Udah gitu diceritain kronologi lagi. Sebenarnya Padahal kepo udah ceritanya. ceritanya. Basa-basinya jenguk. Main aja nih main. Main. Sebenarnya kepo. Terus udah gitu diceritain lagi, diceritain ulang, gak cuma ditelepon, jadi ceritain langsung juga. Terus udah gitu pas nanyain ke lu nya kayak
Masih langsung nangis lagi. Jadi kayak nggak bisa ditanya dulu gitu. bener-bener kayak orang Nggak kesambet bisa. ya. Shocknya selama itu dia Gitu guys. terus Fun fact, gue jadi trauma sama bakpao gara-gara itu. Demi Allah. beneran. Iya. Kayak Gua nggak nggak mau bisa- beli bakpao. Bukan nggak mau sih, tapi emang nggak bisa lihat bakpao, gue jadi keinget mulu. Bakpao. Iya. Nggak gitu, cuma kayak melihat gerobak bakpao yang Langsung di depan flashback yang kejadian sampai terbodoh itu. bakpao Anjir. lagi. Tapi udah sembuh guys, soalnya waktu di kosan tahun kemarin gue berhasil beli bakpao. Oke. Yes. Anjir, berarti baru banget sembuhnya dong. Iya. Anjir. Selama itu ya? Dari Iya. SMP dan lu baru ini bakpao pas lu kuliah. Iya. Lama banget. Gila, ya. Udah kayak bakpao. Udah gitu sekarang. Bukan kayak bakpao, kayak bakpao gitu. Sudah berdamai dengan bakpao. Aduh. Nah, gitu. Kata lucu bakpao. Bakpao. Damai bakpao. Damai bakpao. Udah, begitu deh. Sangat konyol kan? Bodoh sih, lebih ke bodoh sih. Ang. Lanjut. Jadi cerita terkonyolnya apa nih? Iya kan, naga lagi tuh naga barusan. Maaf. Tolong di-cut. Enggak Tolong ya editor. Enggak kan. Ini mah ceritanya singkat sih. Hmm. Kalau Nggak mau terlalu singkat. banyak yang mau diceritain nggak apa-apa. Kalau banyak konyolnya Sambil lu nyari sesuatu. kayaknya agak banyak juga sih. Oke, boleh apa? Tapi kayaknya gue ceritain ini dulu yang pertama. Oh baiklah. Ini adalah Bisa-bisanya Anda tacap ya. Enggak, tadi ini berakhir. apa sedih nanti. Gua ketawa. Jadi ini kejadian waktu gua SD deh kayaknya. SD apa SMP ya? Gua lupa. Kenapa SD kita konyol semua? Emang Ada umur emang. lagi bodoh kan, bodoh polos. 1, 2. Terus. Lanjut lagi. Ini kejadian waktu itu, waktu gue masih sering sanggar kan. Gue sanggarnya tuh bukan di Bogor, tapi gue sanggarnya tuh di Bekasi. Jauh kan. Tahu ya. Nah terus udah gitu tuh, gue gak tau Aku lihat ini akan konyol sekali. gue berangkat masih pakai celana panjang kan. Pas sampai tempat itu gue ganti celana pendek karena apa gue nggak tahu ya. Cuma emang prepare dua celana gitu, emang celana pendek buat di sana kan, buat latihan. Nah terus udah gitu tuh gue nggak tahu. Ember. Terus udah gitu tuh, gue nggak tahu kalau celana ini tuh rapuh. Rapuh ya. Rapuh tuh, celana ini tuh udah rapuh, gue nggak tahu kan. Nah btw gue latihannya tuh di salah satu mall di sana. Gue lupa lagi gue daerah mana waktu itu, kayak sekitaran kalau gue naik kereta ke arah Bekasi aja. Nah terus mall ini tuh waktu itu tuh udah bener-bener sesepi itu. Tapi masih berfungsi karena masih ada salah satu restoran ayam dan salah satu tempat mainan dan ada satu gym juga di sana. Nah terus udah gitu kebetulan latihan gue tuh di ruang apa ya itu, gue nggak tahu nama ruangannya apa, tapi masuk kan. Masih termasuk bagian dari si gym ini. Nah terus udah gitu pas sudah selesai latihan nih kan gue main kan di depan gym itu kan di depan gym itu kan ada tempat mainan kan. Gue mainan tuh di situ, asik lah tuh main prosotan, main yang lainnya, pokoknya main-main dah pokoknya di sana kan. Tiba-tiba robek aja tuh kan celananya. Kenapa bisa robek? Tiba-tiba Kan rapuh oh rapuh. Memang sudah rapuh. dan Udah tua guanya ya? nggak bisa diem kan. Si ekstrovert ini. Nah terus awalnya masih kecil tuh, udah diwanti-wanti, hati-hati bolong gitu kan. Siapa yang bilang kayak gitu? Emak, Oke. hati-hati bolong. Pas gue main prosotan, Dari siapa? Robeknya segimana emang?
panjang cowok. berapa Anjir, dari mana senti kelihatan kira-kira? Panjang anjir. Terus kayak Sensor. Terus pokoknya panjang banget, hampir sepaha. Dari Seksi. ujung sampai Dari sini sampai sini. nggak kelihatan di Wow. kamera sih Wan. iya, Wow. ininya tuh dari Dari atas, sini sampai dari sini. pinggang gitu kan, Wow. sampai ke bawah. Enggak lutut pinggang gitu. banget. Enggak. Kan yang robek di bawah. Oh iya, ya pokoknya Robek di sampai sini tuh gimana? Mas Di iya. robek di pinggang bagaimana? Iya. Robek segini kan. Yang di bawah tuh ya kan celana kayak gitu. Ya gini. Pokoknya dari bawah situ sampai ke Sampai ke hampir ke lutut. Ya pokoknya nanti gue insert gambar begini sini nih robeknya nih. Ya, Ah, pokoknya oke. segitu. Gitu. Robeknya segitu. Terus udah gitu langsung kayak ih gitu kan, udah panik. panik. Udah bingung gitu kan, terus langsung kayak jaket gitu kan. Akhirnya tutup jaket, terus udah gitu gue langsung lari ke kamar mandi. Untungnya Bumi masih Wah. berputar. 2, 1, 2. gue tuh tadi berangkat pakai celana panjang, jadi Hmm. masih ketolong. Gue ganti celana panjangnya. Udah itu bego sih. Sebenarnya cerita gue tuh hampir sama tau sama lu. Oh iya. Dan kejadiannya ini tuh SD juga. Kayaknya Sumpah kenapa ya? SD gue tuh banyak hal-hal konyol yang terjadi. Dan Yang konyol umur-umurnya. dan bodoh sih sebenarnya. Nah, mulai ya guys. Data Intinya kita bayangkan rok SD. Rok SD yang rempel itu kan, bukan yang span. Rempel terus yang atasnya tuh biasa, terus bawahnya rempel gitu loh. Iya, yang atasnya tuh ada mulusnya gitu dikit Iya, gitu iya. kan. nanti Iya, insert oh foto ya. aja ya. Gitu. Tering. Di sini Oke, ya. Iya. Jadi gini. Itu lupa gue kelas berapa ya? Kelas 3 maybe. Pokoknya masih awal-awal banget. Jadi di Jawa itu, kan aku SD di Jawa ya. Ini juga Jawa. Jawa Barat. Di tengah Iya, maksudnya. maksudnya. Gue di Jawa Tengah nih SD. Itu kalau nggak salah kelas 3 hari Selasa. Dulu tuh pokoknya hari Senin sampai hari Kamis tuh pakai rok merah. Nah, itu lupa hari apa pokoknya. Di hari itu rok yang biasanya gue pakai itu lagi basah. Ya udah dong, aduh ini nggak punya, yang satu basah yang satu kotor. Jadi kalau anak SD tuh tiap tahun pokoknya harus beli seragam baru gitu ya, pokoknya masuk naik kelas tuh pakai barang-barang baru pokoknya. Nah di hari itu rok gue yang biasa gue pakai basah, yang satu lagi kotor belum dicuci. Akhirnya pakai yang ada dong. Nah yang ada tuh udah lama banget nggak dipakai, pokoknya udah lama di lemari. Rapuh juga tuh. Rapuh juga. Lu bayangin rok SD yang pendek, ya pokoknya itu kalau gue pakai udah di atas ini, di atas lutut gitulah, pokoknya seksoy banget. Anjay, cheerleader tuh. Cheerleader. Dia pokoknya ya udahlah seadanya daripada bingung Asik. ya kan. Daripada nggak masuk sekolah, itu lagi semangatnya banget soalnya. Dah tuh gue pakai itu dong, rok SD yang pendek, atasnya masih yang apa ya? Iya pokoknya nanti ya di sini gambarnya roknya. Nah jam istirahat kita lagi main-main dong. Tuh dulu gue SD punya geng. Anjay. Keren. Di situ ada 7 orang nih. Namanya Seven Icon lu. enggak, namanya B-O-Y. Ya, pokoknya 7 orang, namanya apa coba? Ya The Bintang aja. Pokoknya udah keren banget dah. Udah ada bintang. Kalau The The Star Star. oke. The Star oke. The Bintang. Namanya juga anak SD. Combine. Spellingnya DE bintang. Bukan THE bukan. DE bintang. Pokoknya gitu deh. Udah lah, pokoknya kita lagi main-main tuh jam istirahat. Bukan dulu paling kecil ya. Kita suka di pangku-pangku gitu, pokoknya kayak main-main aja gitu. Nah, ada ini kejadiannya, pokoknya kita lagi bercanda apa gitu, gue lupa. Gue lari, gue mau dari duduk, gue mau berdiri lari, tapi dihalangin tuh sama temen gue megang rok gue dong. Mungkin dia refleks ya, Iya sih. atau sengaja, aku tidak tahu. Karena posisinya pokoknya gue mau lari aja gitu kan, berdiri lari, ada suara Brek. langsung nge-freeze dulu dong gitu. Apa nih? Ekspresinya gitu. Pas dibuka, pas gue Dibuka.
Pas dibuka. Baiklah. Pas gue nengok, sobek tuh udah kayak ya segini lebih. Wow. Gimana dari mana ke mana? Bagian mana? Ya kan rok tuh kan bulat ya kan. Hmm. Nah itu bagian belakang, ya hampir bagian full belakang itu robek. Oh jadi gitu robek yang di itunya, Ya yang di yang atasnya itu ya. antara yang rempel-rempel Hmm. sama yang halusnya itu Hmm. robek di situ. Waduh, atas Itu banget masih ya berarti. pagi istirahat ya. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana lo melewati sisa-sisa Eh, hari itu di sekolah? Abis istirahat masih ada pelajaran lagi dong. Wah itu gue udah mau nangis tuh kayak aduh gimana. Akhirnya apa yang terjadi? Kayaknya nggak beli deh, kayaknya minta deh, gue lupa. Minta. Ke guru dulu. Oh minjem gitu kali ya. Nyari temiti. Karena kita Temiti itu maksudnya peniti ya guys. peniti ya, peniti. Peniti. Karena kan nggak mungkin dong ngejahit, Heeh. ya kan? Akhirnya apa coba ditemiti sebagian belakang full ditemiti buat nyambungin rok gue. Kayak modis parah ini kalau sekarang jadi anak skena nih. Skena parah. Skena banget. Pokoknya ditemiti dan Hmm. setelah istirahat itu, setelah dipetiti, Hmm. gue cuma duduk doang. Sampai pulang, gue berdiri nungguin yang lain pada pulang dulu. Gue terakhiran deh pokoknya pulang. Berdiri langsung gue tutup tas. Dan itu posisinya untung cewek doang. Ya kan namanya juga cowok-cowok deh. Di kelas gue itu cowok-cowoknya cuma sedikit. Tapi namanya juga kepo. Ada apa nih rame-rame. Enggak apa-apa. Iya sih. So, kayak anak SD gitu gimana sih? Malu ya, malu say. Terus Untungnya Bumi masih semuanya ada. masih ada untungnya. Hmm. Untungnya. Itu yang bikin gue malu adalah ya itu. apa ya? Ya itu. Oh Jadi, itu. untungnya apa? Lu setelah koma tuh jangan kayak nada mau melanjutkan gitu dong. Kayak bingung gimana ngakaknya, bingung. Untungnya Ngakaknya. ya jadi untungnya itu apa ya tadi? Untungnya Untungnya pas cewek kita semua. minta ke guru ada stok peniti apa sih Indonesianya peniti ya? Peniti ya, untungnya ada yang peniti putih yang gede-gede itu. Ya walaupun gede-gede sebenarnya kalau di gue berdiri tanpa apa-apa tuh kelihatan rempelnya gitu loh. Peniti berjajaran di bangku. Kayak gue bilang skena banget itu kalau sekarang. Karena nempelinya yang gedenya itu yang di Depan. bukan di belakang. Iya. Kalau di belakang kan cuma kelihatan garis-garis doang kan. Modis itu bisa jadi inovasi style anak SD baru. Kapan lagi anak SD skena? Betul. Wah, itu Boleh. bener-bener kayak sebelakang full. Karena tuh robeknya bener-bener belakang. Lebar banget. Ya gimana sih rok yang udah nggak pernah dipakai dan itu sampai di lemari bawah, Terus diambil. sampai bau lemari sebenarnya itu. Sebenarnya gue nggak pakai karena gimana sih pakaian kalau udah bau lemari kan gak enak banget ya. Mau dikasih parfum juga tetap aroma lemarinya tuh Iya, kerasa. Tapi ngomongin rok, gue juga punya cerita di soal rok. SD juga. kan SD SD kita penuh warna sekali. Tapi gue inget banget waktu itu hari Jumat, masuk siang dong. Kan masuk hari Jumat biasanya masuk jam 1. Ya kan? Nah, udah gitu, gue ingat gue tuh hampir telat. Karena kayak gue baru bangun tidur siang, apa gue ketiduran, apa gue pokoknya intinya gue lupa. Tapi gue hampir telat masuk kelas. Jadi kayak gue pakai baju apa semuanya buru-buru. Nah, terus waktu gue jalan kan, jadi gue diantar sekolah tuh naik motor waktu itu. Masih naik motor. Jalan, gue lewat pintu belakang, sekolah pintu belakang. Waktu gue jalan tuh ada temen sekelas gue 2 laki-laki. Jalan di belakang gue, kan? Gue jalan depan duluan gitu. Terus karena berasa ada yang jalan di belakang gue, akhirnya gue nengok dong. Temen gue gitu. Siapa? Kevin apa siapa gitu pokoknya. Ini gue nyapa. Tapi mereka kayak gitu. Mereka udah tertawa-tertawa. Gue bingung dong. Gue bingung, tapi ya udahlah bodo amat. Gue juga emang dari dulu kan gitu ya. Terus kayak ya udah bodo amat, orang ngetawain apa gue nggak tahu gitu. Terus habis itu akhirnya lanjut jalan, mereka akhirnya mendahului gue. Terus karena gue merasa gue diketawain, ada yang aneh, ya gue pegang-pegang dong. Nih sekitaran baju gue ada yang ini kah, ada yang aneh kah, ada yang nyantol kah, atau ada yang baju gue ternyata belakangnya keluar kah, apa gimana gitu kan. Ternyata belum disleting. Kalau itu mah pernah Sering. juga sih, sering Sering. Tapi kan 2 laki-laki di belakang kalian loh. Itu kayak pengalaman minimal sekali lah selama kita pakai rok. Wajib.
gue juga ada cerita lagi. Boleh. SD Apa? Ini malu sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. boleh spill. Jadi gue waktu itu ini kayaknya kelas 6 apa kelas 4 ya di ya pokoknya gitu. Di antara di antara dua kelas ini ya. Di antara kelas 4 atau gak kelas 6. Jadi posisinya tuh waktu itu tuh gue kebelet, literally kebelet banget. Dan kan kelas gue itu kan beda ya bangkunya. Jadi di sekolah gue itu ada 2 kelas, ada yang reguler sama ada kelas yang ibaratnya kayak 2 bahasa. Nah gue tuh yang 2 bahasa ini, jadi dibedain gitu kan dari segi kelasnya. Bangkunya pun beda. Lu tahu bangku yang kayak bangku di rumah lu, Sah? Bangku di meja belajar lu? Itu kan Yang bisa muter-muter yang itu. Oh, muter-muter yang itu. itu ya. Ya, bangkunya kan bangku yang itu. Dan mejanya juga meja sendiri-sendiri gitu kan. Nah, terus udah gitu gue kebelet banget nih. Gue kayak tadinya gue masih nahan karena pelajarannya tuh masih seru gitu loh kan. Gila, gue SD ambis banget gitu kan. Iya, parah banget ambisnya sampai gue nggak mau ke toilet cuma gara-gara mau belajar kan. Terus sampai akhirnya gue bener-bener senggak kuat itu. Terus gue kayak ayo temenin gitu kan, kayak Ke temen lu. iya ke teman gue minta temenin ke teman gue. Terus kayak ayo gitu kan. Terus cabutlah kita ke toilet nih, kamar mandi. Sampai di kamar mandi gue nggak kuat. Terus gimana? Jangan-jangan ngumpul lagi. Gue baru mau buka street ternyata Hanya editor dan Allah yang tahu. Hanya editor dan tolong sensor. Saya ini tolong disensor. Karena gue udah nggak kuat itu, ternyata gue cuma buka street doang. Gue masih nyantol loh kan. Gue kayak aduh, gue nangis kan. Gue nangis di kamar mandi. Terus teman gue sensor apa enggak ya namanya ya? ya temen lu ini. Ya teman gue si A ini, teman gue si A ini kayak Nov udah belum gitu kan. Terus gue kayak kayak gitu kan. Berapa lama nangis? Terus kenapa Novit gitu kan. Ini gimana? Udah basah. Ya Allah. Udah yang kayak dia kayak gue yakin dia ketawa sih. Gue yakin dia ketawa. Terus dia kayak nggak apa-apa. Tapi masih untung streetnya diturunin ya. Apa kalau dua-duanya basah? Iya. Masalahnya streetnya juga kena kan. Tapi nggak separah yang si itunya gitu kan. Udah basah semua. Terus udah gitu kata dia udah nggak apa-apa. Itu gue yakin temen lu bilang gak apa-apa juga spontan sih. Kayak biar lu tenang aja dulu gitu. Biar lu tenang aja dulu. Udah nggak apa-apa. Terus gue kayak gimana itu nanti kalau bau gimana. Untungnya tuh itu tuh udah bener-bener yang mepet gitu kan, mepet sama jam pulang sekolah. Terus udah gitu tuh nggak apa-apa Nopit, nggak apa-apa. Itu sumpah itu lama banget, itu perdebatan masalah Antara nggak basah ya sama mak. Gitu. Terus udah gitu gue mikir lagi kan, kalau misal gue balik lagi ke kelas itu bangku udah nggak ada alas plastik tuh kan. Jadi udah langsung si Pasti kain pasti basah ya. Iya kan? Pasti basah. Dan posisi kalau gue pakai street, meskipun gue pakai street dan gue pakai rok, meskipun banyak lapisan, tapi kan kalau udah basah pusatnya Rembes. pusatnya Pusatnya. basah gitu kan. Iya, Iya kan? Bahasa dia itu loh pusatnya. 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 Gimana tuh akhirnya dicopot? Ya mau nyopot mau simpen di mana, masa gue simpen di Iya. kamar mandi. Dikantongin ya. Lalu anjir. Gantongnya juga tetap basah. Bawa balik. Ya. Terus udah gitu ya gimana sih kalau posisi udah basah kayak gitu kan nggak enak ya. Terus gue sampai kayak gimana dong ini nanti kalau kena ke bangku gimana, nanti bangkunya bau ya kan. Terus dia sambil nahan ketawa tapi sambil kayak enggak kok. Lagi-lagi jawaban menenangkan. Jawaban menenangkan. Jawaban menenangkan. Gak apa-apa gitu. Tenang aja. Nanti kita sambil cari alas aja biar gak kena bangkunya. Terus gue kayak iya gitu kan. Udah tuh sampai kelas gue mikir lagi, gue sambil ngedengerin penjelasan guru. Terus gue sambil mikir kayak ini gue basah gak ya, rok gue basah gak ya, soalnya posisinya itu masih belum basah tuh rok gue tuh.
Itu jam terakhir tuh Iya. sekiranya. Gue masih belum basah nih. Gue langsung kayak duduk, tapi kebetulan banget tuh bangku gue tuh emang udah kebuka plastiknya, tapi masih ada plastiknya. Nah, jadi si plastiknya ini tuh gue jadiin alas gitu, biar yang gue dudukin tuh nggak langsung kena si kainnya ini kan. Pas sudah selesai, gue langsung bangun, gue ngeliat ke bangku, anjir, basah. Terus gimana dong? Terus gue kayak, gue pura-pura nggak tahu aja deh, gitu kan. Terus gue langsung mengatur strategi gimana besok pagi gue harus datang lebih pagi dan gue tuker bangku. Biar gak ketahuan. Udah gitu, akhirnya gue nggak datang. Gue lupa gue datang pagi apa enggak ya. Karena kan gue jemputan kan, gue ikut jemputan, jadi barengan gitu kan. Dan untungnya juga gue pakai itu kan baju sekolah. Udah tau kan kalau sekolah tuh pasti ada ada hari di mana dia pakai seragam khusus sekolah. Iya. Nah, itu pas tuh. Dan kebetulan itu kejadiannya hari Rabu, guys. Itu gue ingat banget karena itu hari kedua gue pakai baju kotak-kotak. Itu kejadian pakai baju seragam sekolah itu soalnya. Nah, terus pas hari Kamisnya itu pakai batik kan. Terus gue datang ke sekolah masih sepi nih kan, kayak wah, untung nih sepi nih kan. Setelah gue bangku, gue lupa tuker bangku sama yang masih dekat gue atau gue tuker jauh gitu sama yang bangku. Tapi itu posisinya bangkunya udah ini dong, udah kering dong. Udah kering. Lu ambu gak? Iya, baunya pasti masih stay lah. Iya, baunya masih masih bau ada. pesing kan. Terus udah gitu tuh pas sudah mulai rame nih, teman gue ada yang nanya, ada yang gini, ada yang nyeletuk, kayak ih kok bangkunya bau pesing. Terus kayak waduh, gue kayak pura-pura aja, Aku tidak tahu gue, gitu. kan. Ya kayak pura-pura nggak tahu aja, kayak masa sih? Masa Padahal dia pelaku. Jadi impostor. mohon maaf apabila ada temanku yang menonton ini, aku minta maaf, dan kalau kalian mengingat kejadian itu aku minta maaf sekali lagi. Parah banget. Klarifikasi anjir. Itu aku. Parah banget. Kok gue cerita ya, malu banget. Ini secara umum adalah dia ngumpul. Exposing herself. Nah, tapi itu SD, guys. Yang mana SD SMP adalah banyak terjadi hal-hal konyol. Gue juga ada Buset. SMP. Ini nggak tahu gue udah cerita ke kalian apa belum. Apa nih? Gue tabrakan sama temen gue. Tabrakan bagaimana? Jadi posisi kelas Motor gue- berarti. Enggak, Tabrakan orang. orang. Oh, gitu. Tabrakan orang. Ada tuh tabrakan orang. Langsung itu nggak ada Gimana? background. Jadi jadi gini nih. Itu posisinya gue kelas 1 SMP. Kelas gue di tengah-tengah gini. Ya nggak tengah-tengah banget sih, pokoknya menghadap ke sana ya. Bangunannya tuh gini, kalian lihat L gitu loh. Nah, kelas gue di sini. Ini jalan ke sana, ke belakang, ke arah kantin dan toilet nih. Nah, itu posisi kelas gue di atas, di bawah banget itu kelas 3. Jadi kalau gue nongkrong di pojokan sini, udahlah itu di depan kelas 3 banget tuh pada. Nah, itu jam istirahat otomatis di bangku depan biasalah. Tiap kelas tuh pasti ada bangku gitu di sampingnya buat pada duduk gitu. Nah, di situ rame banget tuh kakak kelas 3 pada nongkrong. Nah, gua posisinya lupa mau ke toilet apa kantin ya waktu itu. Intinya ke belakang gitu Ya, pokoknya ke belakang. Belokin kan dari sini mau belok ke sini gitu kan. Nah, gua lari set ke sini. Ada temen gue dari belakang mau ke kelas. Dari sini, iya, bayangin deh, gue dari sini, dia dari sini. Kan nggak kelihatan dong. Di sinilah jedak. gitu. Ada Apaan? backsound nih. Terus badan dia ditangkap sama temennya. Drakor wet. MSG. Gitu mending ya agak sweet dikit ya. Sweet dikit. Ini mah beda. Apa itu? Gimana? Gua kan kecil ya. Ya 150 belum nyampe ya kayaknya ya. SD. Nah, teman gue ini tinggi. Dia lari dari sini, gue lari dari sini. Ketemu di tengah-tengah, mental lah gue. Set gitu. Jadi kasih ilmu kanuragan. Ya, kalau Seter dia banget. pasti ya
mungkin gue sedada atau perutnya, pokoknya dia tuh tinggi dan gue pendek banget di situ. Dia sama lari juga kayak gue, jadi kebayang kenceng dong gitu ya. keras banget gimana tenaganya. Dia lari kenceng, gue kenceng, dia lari langsung belok, gue lari juga mau langsung belok, niatnya kayak gitu, keburu masuk gitu kan, tak gitu. Mental lah gue beberapa langkah ke belakang gitu, kayak karena gimana sih kena dari bidang cowok kan, mau gimana juga cetok kayaknya sampai belum sebidang gitu ya. dia emang ya pokoknya bagus lah badannya, pokoknya gitu lah. Terus Apa jadi ngomongin akhirnya berlanjut ke kisah selanjutnya. tunggu Eh. ini kan hal memalukan, konyol gitu ya kan. Waduh. Ya udahlah gitu. Stuck, gua mundur gua sampai kayak puyeng dikit, nggak yang puyeng parah ya, gimana sih kayak. Habis itu apa? Barengan sama gue cetak senior gue yang di bawah kelas kamar, cuat gimana Iya, sih pasti, anak SMP pasti. gue Pasti. dicie-ciein becir gitu kan, langsung kayak Iya, biasanya dari situ langsung muncul kayak abis itu gue nggak jadi ke toilet, gue nggak jadi di belakang, gue langsung puter balik sambil duduk lari ke kelas masuk. Beberapa kali gue kalau biasanya mau ke kantin ke toilet lewat sini, gue muter dulu lewat belakang sini. saking malunya. Menghindar. Nah kebetulan kelas dia tuh lebih deket ini, kan gue kelas B, dia kelas A, jadi deket dia. Jadi pokoknya gue kalau mau ke toilet ke kantin nggak ngelewatin senior, nggak ngelewatin kelas A, gue muter lewat kelas C, muter belakang gitu. Malu itu beberapa hari, mungkin ada seminggu. Jadi introvert tiba-tiba. Iya bener banget, pokoknya kalau ketemu senior gue tandain tuh muka-mukanya yang ngecie-ciein gue. Ya, karena itu jam istirahat, kebayangkan ramenya kayak gimana, kayak wah buset, itu malu banget sih. Habis itu gue juga menghindari tuh orang biar dia, pikiran gue gini, biar dia lupa dulu sama kejadian itu. Jadi gue beberapa hari jarang keluar kelas, kalau mau keluar pokoknya muter. Itu malu banget sih, soalnya dicie-ciein tuh ngeledek, bukan yang cie-cie dalam arti gitu loh. Ngeledekin kayak bodoh gitu. Tapi abis itu ada ini gak? Kan biasanya kan kalau misalnya diledek-ledekin gitu, terus si cowoknya ternyata punya doi gitu, dilabrak. Biasanya karena SMP, iya gak sih? SMP tuh kan zamannya labrak. SMP tuh sensitif sekali. Tapi gue juga pernah dilabrak, tapi bukan gara-gara itu. Gara-gara muka lu judes biasanya gitu. Enggak, di gara-garanya gue dikira suka sama cowok. Jadi gini. So itu dia dosis untuk episode kali ini ya. Kita akan bertemu di next episode dengan ada dong pembahasan selanjutnya, mungkin kita sambil makan kali ya, karena di sini kita cuma minum doang kopi. Makan, atau kita main game bisa ya, main game. Atau mungkin kita sedikit vlog-vlog dikit gitu. Boleh, kita ada banget. rencana keluar kan. Bisa. Ada rencana. Jadi ditunggu saja di next dosis, I guess. See you guys in the next dosis. Bye bye. Jangan lupa subscribe, Iya, dadah. like, comment. Bye.